Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sepertinya Jokowi tinggal menghitung bulan saja. Menghitung bulan menuju apa? Ya, masyarakat pasti tahu menuju apa. Ternyata tidak hanya kami yang memprediksi Jokowi ini bakal lengser. Syahganda Nainggolan juga memprediksi hal yang sama. Kalaupun estimasi dari Syahganda Nainggolan, di mana dia merupakan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang Merauke Circle, Jokowi sih bakal lengser 6 bulan lagi. Nah, dalam tulisan yang ditulis oleh Tarmizi Yusuf, katanya, pada tulisan Ahok Putra Mahkota Jokowi pada 1 Maret tahun 2020 kemarin, ia telah memprediksi jatuhnya Jokowi. Beratnya beban ekonomi dan juga kondisi keuangan negara yang defisit akan menyebabkan terjungkalnya Jokowi. Mega proyek kereta cepat Jakarta-Bandung resmi berhenti. Lalu apa kabar dengan MRT Jabodetabek? Alasannya, AMDAL atau analisa mengenai dampak lingkungan dan menyebabkan banjir. Proyek prestisius menelan anggaran 87 triliun itu tanpa AMDAL ternyata. Menyebabkan banjir. Masa sih proyek sebesar itu tanpa AMDAL? Luar biasa. Lalu apa jadinya jika Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja disahkan? Hanya demi alasan investasi? AMDAL tidak diperlukan lagi. Rezim Jokowi ini terkesan tidak ramah lingkungan dan tidak bersahabat dengan alam. Investasi telah menabrak banyak aturan, di mana ingin mendapatkan pembenaran hukum melalui Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja. Ya, kontradiksi antara keinginan rezim Jokowi memberi payung hukum tanpa AMDAL, sementara mega proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dihentikan. Jangan-jangan alasan penyebab banjir hanya kamuflase untuk menutupi kondisi nyata keuangan negara. Negara ini sebenarnya tidak punya uang untuk membiayai kereta cepat Jakarta-Bandung. Sedangkan ekonomi Cina mengalami pukulan telak karena uang proyek belum cair. Kondisi ini sih nyambung kalau kita hubungkan dengan statement Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Katanya dia mules dengar janji-janji Jokowi saat kampanye Pilpres 2019 kemarin. Ya, negara tidak punya uang untuk mendanai janji kampanye Jokowi. Ingkar janji lagi dong. Sementara nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika pun semakin jeblok. Hari ini dolar Amerika telah menyentuh level 14.414 rupiah. Sedangkan indeks saham mengalami koreksi hingga ke level 5.400-an rupiah akhir pekan ini. Bisa kita bayangkan, bila ekonomi global mengalami krisis, ekonomi Cina morat-marit akibat virus corona yang dalam 6 tahun terakhir, Jokowi sangat tergantung pada Cina. Oleh karena itu, krisis ekonomi 2020 mengancam posisi Jokowi di tengah-tengah pudarnya kepercayaan publik terhadap Jokowi. Apalagi Jokowi dan tim ekonominya juga belum punya formula yang tepat untuk memperbaiki terpuruknya ekonomi Indonesia. Bukannya ekonomi Indonesia tumbuh makin baik, malah makin terpuruk. Dan beberapa pengamat pun memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 ini hanya selevel 4,7%, di mana dari sebelumnya 5,02% pada tahun 2019. Sebenarnya masalah terbesar Indonesia itu bukanlah pada terpuruknya ekonomi Indonesia, lebih kepada figur seorang presiden di mana Jokowi ini yang tidak mampu memikul beban dan juga tantangan Indonesia. Pada intinya, Jokowi itu bukanlah orang yang tepat pada posisi presiden. Dan ya, kita tunggulah dalam hitungan bulan kejatuhan Jokowi. Begitu kira-kira.
Memang, pemimpin yang terkena gejala penyakit mitomania sangat berbahaya bagi masyarakat atau bangsa yang dipimpinnya. Bukan saja merugikan dirinya sendiri, tapi juga bisa menularkan pada lingkungan terdekatnya. Menimbulkan masalah karena dampak kerusakan akibat kekuasaan dan pengaruhnya. Mitomania yang diperkenalkan di tahun 1905 oleh psikiater Ferdinand Dompré merupakan kebohongan yang dilakukan seseorang tidak ditujukan untuk menipu orang lain. Dirinya menganggap kebohongan itu nyata, dan ia tak sadar bahwa dirinya ini sedang berbohong, menceritakan hayalan yang ada dalam kepalanya. Dan mitomaniak adalah orang yang memiliki perilaku terbiasa atau selalu terdorong untuk berbohong. Ciri orang yang terkena mitomania adalah suka membesar-besarkan sesuatu, sering kontradiktif dengan pernyataan sebelumnya, sangat defensif saat dipertanyakan pernyataannya, tidak pernah mengakui kebohongannya, jago manipulasi, berbohong untuk mendapat simpati dan terlihat baik serta merasa dirinya sebagai legenda. Jika orang biasa dengan terkena gejala patologis seperti ini tentu tidak berdampak. Cukup ia berobat pada psikiater. Tapi jika penyakit ini menimpa pemimpin yang menduduki kursi jabatan publik tentu menjadi sangat berbahaya. Ada 3 bahaya jika jabatan publik ini diisi oleh orang yang berpenyakit tukang bohong. Pertama, bangsa yang dipimpinnya ikut menanggung malu memiliki pemimpin yang invalid moral. Seperti kleptomania, maka mitomania juga penyakit dari orang yang tak merasa bersalah. Kedua, tidak mampu menjalankan program apapun, karena watak bohongnya menyebabkan daya dukung bagi realisasi program itu minim. Distrust adalah keterasingan, dibenci dan diolok-olok. Ketiga, pemimpin pembohong akan dibohongi orang-orang dekat. Penjilat dan pencari manfaat yang keluar masuk di lingkungan kesehariannya. Manusia bergaul dengan sesamanya dan pasti membentuk satu komunitas para pembohong. Biasanya pemimpin mitomaniak percaya pada mitos. Sangat meyakini pandangan paranormal yang tak lain dan tak bukan adalah anak buah dari dedemit itu. Dukunlah yang menjadi penasihat spiritualnya. Jika sudah demikian, maka makin bahaya. Masyarakat serta bangsa ini harus berani berjuang dan juga bergerak untuk mengganti pemimpin pengidap penyakit mitomania itu agar tak tertular dan mati. Dan ini pun lebih parah daripada COVID-19, yaitu COVID-20, virus penyebab orang suka bohong di tahun 2020. Sebelumnya juga pernah diberitakan bahwa pengamat politik Syaganda Nainggolan mengatakan bahwa kejatuhan Jokowi dalam 6 bulan dan jika lengser di tengah jalan, itu pun adalah risiko yang akan terjadi. Prediksi Direktur Eksekutif Sabang Merauke Circle, Syaganda Nainggolan, bahwa Joko Widodo akan segera lengser itu bukanlah hal yang mustahil. Hal tersebut bisa terwujud jika Jokowi dan jajarannya ini tidak segera mengupayakan cara untuk menaikkan laju pertumbuhan ekonomi. Peneliti senior dari Institut Riset Indonesia, Dian Permata mengatakan, pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini saat ini berada di angka 4,78%. Artinya, jika Jokowi tak mampu meningkatkan dalam waktu 9 bulan mulai dari sekarang, maka ramalan Syaganda, Presiden Jokowi akan jatuh dimungkinkan terjadi. Jika hal tersebut terjadi, maka akan semakin banyak risiko yang akan semakin memperburuk keadaan, lantaran harus mengeluarkan uang secara besar-besaran untuk berlangsungnya pemilu. Harus dicatat, jika lengser di tengah jalan, maka banyak risiko yang harus dibayar, seperti pemilu dan juga lain-lainnya. Dengan demikian, pemerintahan Jokowi diharapkan untuk segera melakukan percepatan ekonomi dibanding baper daripada ramalan Syaganda Nainggolan. Karena itu sekarang, tinggal pemerintah ini bagaimana memaknai ramalan itu, percaya atau enggak. Saran saya sih pemerintah kudu gercep soal percepatan ekonomi ketimbang baper sama ramalan itu. Begitu kata Dian.